Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Asoy Project. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kesuksesan selalu mengiringi kalian semua. Kali ini saya akan mengulas die grinder atau gerinda botol atau juga bisa disebut dengan gerinda lurus. Ini mereknya DCA dengan tipe ASJ02-25. Dan ini sudah terregistrasi K3L ya, jadi lebih aman. Die grinder ini banyak digunakan untuk grinding, polishing, atau brushing sudut-sudut atau tempat-tempat yang sulit dijangkau oleh gerinda biasa atau angle grinder. Untuk spesifikasinya sendiri, ini inputnya 400 watt dengan rate speednya 27.000 rpm, maksimum grinding wheelnya diameter 25 mm, net weight-nya 1,8 kg. Sekarang kita buka kotaknya. Seperti biasa, kita mendapatkan manual dan kartu garansi. Bisa di-pause untuk dibaca. Untuk update showroom dan service center dari DCA ini bisa ke Instagram atau official store DCA di Instagram. Kalau tidak salah mungkin di Semarang juga sudah ada ya. Kemudian ini buku manualnya. Masih dalam bahasa Inggris. Bisa dibaca-baca. Kemudian dapat bonus sepasang karbon brush. Ini ada kunci ya, untuk membuka kolab ini ada 2 buah kuncinya. Kemudian ini unitnya. Dan ini karet ya, untuk pegangan nanti di sebelah sini. Baik, sekarang kita akan cek build quality daripada DCA ini. Seperti ini penampakan catnya. Ini dari logam ya, aluminium. Kemudian ini ventilasi atau kisi-kisinya. Untuk mereknya dia emboss, plastiknya juga cukup bagus. Merek DCA sudah terkenal ya untuk kualitas atau build quality-nya. Ini ventilasi belakang. Kemudian ini untuk carbon brush, penggantian carbon brush kanan dan kiri. Untuk switch-nya di belakang. Ada juga yang jenis pedal switch dan switch di samping seperti gerinda biasa. Kemudian ini panjang kabelnya sudah saya ukur tadi, lumayan panjang, 2,5 meter. Menggunakan kabel 2x0,75. Kualitas kabelnya cukup bagus ya. Kemudian ini tadi karet untuk memegang ya, agar tidak licin. Di merek yang lain ada yang pegangannya seperti bor, seperti ini. Kemudian ada juga jenis die grinder atau jenis strike grinder yang pendek ya, seperti merek Bitek. Kemudian capnya seperti bor. Ini tadi spesifikasinya ya. Dan untuk panjang unit dari sebelah sini ke sini, kita akan ukur kurang lebih 36 cm. Dan untuk lingkar pegangan depannya, kurang lebih 14 cm. Dan untuk lingkar bodinya yang hijau ini
Ya, kita ambil posisi tengah ya. Ini di kurang lebih 20 cm. Sekarang kita akan timbang beratnya beserta kabelnya. Sekitar 1,7 kilo, hampir 1,8 ya. Sekarang kita akan cek tingkat kebisingannya. Sekitar 80 desibel ya. Saya rasa untuk tingkat kedesingannya standar saja, dan untuk vibrasinya ini terasa di sebelah sini dan sebelah depan, dan untuk di tengah ini minim vibrasi, dan getarannya juga tidak terlalu tinggi, standar saja. Sekarang kita akan cek untuk watt tanpa bebannya. Ya, berkisar 115-116 watt. Sekarang kita akan cek RPM tanpa bebannya. Di 26.400 ya, atau bisa dibilang sesuai spek ya, hanya selisih 600 atau. Oke, untuk demo penggunaannya, ini saya beli beberapa mata untuk die grinder. Ini contohnya yang untuk kayu ya. Ini dapat 5 pieces. Kemudian untuk grinding besi ya, ini merek Aldo, ini juga dapat 5 pieces. Kemudian untuk amplas ya, untuk menghaluskan. Dan untuk brushing, ini juga sama untuk grinding. Sayangnya untuk mata yang seperti milling untuk besi, itu saya lupa naruhnya di mana, mungkin ke selip. Saya rasa cukup dengan beberapa mata die grinder ini saja. Ini saya akan coba terlebih dahulu untuk mata gerinda kayu ya. Ini saya belum menggunakan RPM regulator, jadi kecepatannya masih 27.000 RPM, sehingga hasil gerinda kayunya terlihat gosong ya. Ini saya coba mata amplas. Ini saya coba mata brushing, ini maksimum RPM-nya hanya di 4.500 RPM. Oleh karenanya saya akan menggunakan RPM regulator ya. Ini yang dari Miracle. Ini saya set pengaturannya di angka 2 atau angka 3. Ini saya coba brushing di ragum saya ini karena sudah sedikit berkarat ya.
Ini akan saya coba gerinda selama 3 menit. Ini videonya saya percepat 2 kali, dan setelahnya saya akan ukur suhunya. Dan ini bisa dilihat suhunya di bagian kepala, 41 derajat Celcius, sama 41 atau 40 derajat Celcius, 40 derajat Celcius, dan di bagian bodinya 33 derajat Celcius, bagian belakang 30 derajat Celcius, dan ini juga kisaran 30 derajat Celcius. Setelah demo penggunaan tadi, yang perlu diperhatikan karena mesin ini tidak ada fitur variable speed-nya, dan jika kita tidak mempunyai alat bantu RPM regulator, kita harus memperhatikan saat membeli batu gerinda atau amplas ataupun brashing ini maksimum RPM yang diizinkan. Dan seperti yang merek Aldo ini ternyata hanya 12.000 RPM untuk maksimumnya, dan seperti yang ini tadi brushnya ini di 4.500 RPM. Dan yang ini sudah di atas spek dari mesin ini dia 30.000 RPM. Untuk yang mata brush ini, jika kita paksakan di putaran RPM mesin 27.000, maka kawatnya ini akan lebih mengembang dan mengakibatkan vibrasi yang besar terasa di mesin. Oleh karenanya, kalau kita mau menggunakan brushing yang RPM-nya jauh di bawah RPM dari mesin ini, kita harus menggunakan alat bantu berupa RPM regulator atau full automatic soft start dari Miracle seperti ini ya. Kalau ini yang biasa, hanya RPM regulator. Kalau kita menggunakan spek yang di bawah dari mesin ini untuk RPM-nya, ini biasanya bonding agent-nya ini akan mudah lepas atau batu gerindanya cepat habis. Dan saya pernah kejadian untuk pemegangnya ini dia bengkok ya, karena itu tadi maksimum RPM-nya jauh di bawah dari RPM dari mesin ini. Oke, jadi sekian informasi dari saya. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, serta komen, dan tekan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan konten-konten saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.